Indonesia lahir dari keberagaman agama, suku, dan budaya berpadu dalam satu tanah air. Namun, keberagaman bukan tanpa tantangan. Di tengah perbedaan, dibutuhkan satu nilai utama untuk menjaga keseimbangan, moderasi beragama. Moderasi beragama bukan tentang mencampuradukan keyakinan, bukan pula tentang menyeragamkan cara beragama, tapi tentang bagaimana kita menempatkan iman dengan bijak, tanpa memaksakan, tanpa merendahkan. Ia mengajarkan kita untuk hidup berdampingan, menjaga batas, dan menghormati yang berbeda. Karena dalam keberagaman, sesungguhnya ada kekuatan. Kekuatan untuk saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan. Kasus penggunaan simbol agama dalam merek. Dalam beberapa tahun terakhir, kita menyaksikan fenomena yang kian marak. Simbol-simbol agama digunakan dalam produk komersial, mulai dari kaligrafi ayat suci yang dijadikan motif pakaian, hingga lambang-lambang agama tertentu yang dijadikan logo makanan dan minuman. Tak hanya itu, muncul pula produk-produk seperti air ruqyah, garam ruqyah, dan berbagai barang dagangan lain yang membawa embel-embel religius. Produk-produk ini dijual seolah-olah memiliki kekuatan spiritual, padahal tak jarang hanya menjadi strategi pemasaran semata. Fenomena ini menimbulkan kegelisahan di tengah masyarakat. Ketika sesuatu yang sakral yang seharusnya dimuliakan dijadikan komoditas, maka batas antara penghormatan dan eksploitasi pun menjadi kabur. Simbol agama berubah dari lambang keimanan menjadi alat jualan. Lalu, bagaimana sebaiknya kita menyikapi fenomena ini? Moderasi beragama hadir sebagai jalan tengah, bukan membiarkan segala bentuk komersialisasi atas nama kebebasan berekspresi, namun juga bukan merespons dengan amarah dan permusuhan. Moderasi beragama mengajak kita untuk berpikir jernih, bertindak adil, dan menyampaikan keberatan secara santun, bukan dengan kekerasan atau ujaran kebencian, tapi melalui jalur hukum, edukasi publik, serta dialog terbuka antara semua pihak. Karena dalam masyarakat yang majemuk, harmoni tidak dibangun dengan saling menyerang, tapi dengan saling memahami. Kritik tetap bisa disampaikan, selama dibalut etika dan niat membangun. Di sisi lain, pelaku usaha juga memiliki tanggung jawab moral. Menghindari eksploitasi simbol suci bukan sekadar menjaga perasaan umat, tapi juga bagian dari etika bisnis yang beradab. Keuntungan yang berkah bukan yang lahir dari kontroversi, tapi dari penghormatan terhadap nilai-nilai yang dijunjung tinggi masyarakat. Moderasi beragama bukan sekadar slogan yang diucapkan saat momen-momen tertentu. Ia adalah cara hidup yang harus dipraktikkan dalam pikiran, ucapan, dan tindakan. Menjual produk dengan membonceng simbol suci adalah bentuk komersialisasi yang mereduksi makna iman. Ini bukan soal kreativitas, tapi soal etika dan penghormatan. Moderasi mengajak kita untuk menjaga batas, bahwa simbol agama bukan alat jualan, melainkan cermin keyakinan. Menggunakannya secara sembarangan adalah bentuk ketidakpekaan, yang bisa melukai perasaan umat. Mari jaga kesucian simbol agama, bukan dengan amarah, tapi dengan kesadaran dan dialog. Karena di balik simbol, ada nilai yang tak ternilai yang harus dijaga bersama, demi harmoni kehidupan beragama yang damai dan beradab.